Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadela Dwi Gotami dengan NIM 08051381823082 dari Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya angkatan 2018. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai cara pengolahan data citra aquamodis untuk menentukan zona potensi penangkapan ikan. Nah, Indonesia merupakan negara maritim atau kepulauan dengan jumlah pulau lebih dari kurang atau 17.000, sehingga memiliki potensi yang besar di bidang perikanan. ZPPI adalah analisis dan memetakan informasi wilayah yang diduga terdapat banyak ikan menurut Arif 2010. ZPPI dipengaruhi oleh beberapa faktor oceanografi seperti SPL, klorofil A, upwelling, dan lain-lain. Terdapat beberapa jenis sensor satelit yang mampu melakukan observasi terhadap fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Salah satunya yang paling banyak digunakan adalah sensor MODIS. MODIS merupakan kepanjangan dari Moderate Resolution Imaging Spektroradiometer, adalah spektrofotometer, spektroradiometer pasif dengan 490 detektor yang disusun dalam 36 spektrum panjang gelombang yang terbagi dalam spektrum inframerah dan cahaya tampak menurut Saputra 2019. Informasi mengenai zona potensi penangkapan ikan. ZPPI sangat dibutuhkan nelayan untuk memudahkan dalam operasi penangkapan ikan dan meningkatkan hasil penangkapan ikan. Langsung saja kita ke software yang pertama, yaitu SIDAS. Klik file, open, lalu masukkan. Jadi di sini data yang digunakan itu data dari Ocean Color yang didownload dari Ocean Color, Citra Aquamodis, yaitu data klorofil A dan data SPL. Kenapa data tersebut berasal dari Citra Aquamodis? Karena Citra sudah terkoreksi secara atmosfer dan geometrik, yang dilakukan untuk menghilangkan hambatan yang tinggi, sehingga mempermudah untuk pengolahan ZPPI. Nah, jadi ini klik 2 kali pada klorofil A-nya, lalu kita buat rectangle buat zona yang ingin kita ambil. Lalu selanjutnya kita ekspor, kita centang semua, kita buat namanya klorofil A. Kita save. Kita tunggu. Jika sudah selesai, kita lakukan hal yang sama dengan data SPL-nya. Untuk memunculkan warna, kita klik ini, pilih warnanya, lalu kita kita klik rectangle, kita klik geometrik, lalu klik lagi SPL, lalu klik kanan export max pixel, lalu pilih geometrik, lalu klik OK, centang semua. Kita simpan SPL, save. Kita tunggu sampai proses penyimpanan selesai. Jika sudah, selanjutnya kita buka file yang baru kita simpan tadi di Excel. Kita cari. Selanjutnya, nah, kita potong semua, kita hapus semua, kita delete file-file data-data yang tidak diperlukan. Kita sisakan longitude, latitude, dan color klorofil A. Copy, paste agar klorofil A-nya berada pada sebelah kiri.
kita tunggu. Oke, kita hapus. Nah, selanjutnya kita blok yang klorofil A nya, kita klik filter. Nah, kita akan melakukan koreksi NaN, di mana koreksi NaN itu adalah data yang tidak terdeteksi secara numerik oleh satelit citra satelit. Kita checklist, unchecklist, lalu klik OK. Lalu kita drag agar menjadi NaN semua. Kita drag ke samping, klik 2 kali ya. Selanjutnya kita klik kanan, oke, kita blok dulu, delete raw, klik OK. Nah, selanjutnya kita centang select all semua, lalu klik OK. Lalu kita simpan. Lakukan hal yang sama untuk data SPL-nya. Baik, kita masukkan data SPL-nya. SPL. Kita drag ke Excel. Kita hapus data yang tidak diperlukan, kita sisakan longitude, latitude, dan SPL seperti yang tadi, sama langkah-langkahnya. Lanjut, kita klik. Nah, kita hapus dulu yang ini. Nah, kita lakukan koreksi NaN lagi. Kita unchecklist, lalu kita checklist lagi. Klik OK. Nah, kita drag. Kita hapus, delete raw. Lalu kita klik itu lagi, lalu klik checklist, select all, lalu kita simpan. Selanjutnya kita ke aplikasi berikutnya, yaitu ArcGIS. Kita cari di sini ArcGIS. ArcGIS yang saya gunakan di sini ArcGIS 10.5. Add datanya X, Y, Z. Lalu masukkan data Excel tadi. Nah, masukkan klorofil, lalu Z-nya kita ganti klorofil, lalu kita klik WGS 1984, lalu klik OK, lalu klik OK. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, seperti ini, itu bisa kita zoom. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita masukkan lagi dengan cara yang langkah-langkah yang sama untuk data SPL-nya. Z-nya kita ganti SPL, lalu klik edit, WGS 1984, klik OK. Nah, langsung saja kita klik data, export data. Kita simpan. Lalu klik OK, kita tunggu sampai 100%. Lalu lakukan hal yang sama untuk data klorofilnya. Export data, kita klik OK. Nah, sudah selesai, kita klik yes.
Baik, selanjutnya kita add data untuk memasukkan itgabu atau Indo SHP. Kita add. Baik, langsung saja kita klik Arrange buat area kajian kita. Klik convert itu yang ini. Lalu kita ganti itgabu, kita save area kajian, lalu klik save. Oke. Langkah selanjutnya yaitu erase. Kita cari search erase, kita klik, inputnya kita masukkan area kaji, kita tunggu loading area kajian, dan ini kita masukkan itgabu, kita simpan area kajian. Lalu kita save, lalu klik OK. Oke, kita ganti warnanya. Bisa kita ganti-ganti. Nah, ini setelah diganti-ganti warnanya, nah selanjutnya kita lakukan, nah kita pakai tools IDW. Jadi IDW itu inverse distance weighted, metode interpolasi data spasial untuk menaksir nilai lokasi yang tidak tersampel di daerah. Kita lakukan hal yang sama untuk baik klorofil A ataupun SPL-nya. Kita ganti dulu namanya biar tidak bingung, klorofil A. Yang ini kita ganti dengan SPL. Baru nanti kita buat IDW, pakai tools IDW-nya. Kita klik Windows, search IDW yang nomor 2. Nah, untuk inputnya kita masukkan klorofil A. Lalu langsung klik OK. Kenapa nggak menggunakan environment? Itu karena biasanya agar mempermudah dari proses interpolasi itu menggunakan environment, langsung memasukkan area kajian, tetapi di data saya tidak bisa. Jadi saya manual memasukkan data untuk area kajiannya. Nah, ini baru klorofil A. Nah, IDW-nya berhasil. Lalu kita buat area kajian lagi. Ini sudah 1:1000. Lalu
klik Windows, cari lagi tools IDW, search. Bukan, maksudnya kita selesaikan dulu yang ini. Klik IDW, it gabung, lalu klik gunting, lalu silang. Nah, area kajian yang ini kita hapus saja, yang pada layar ini. Kita hapus. Kita masukkan juga untuk lakukan hal yang sama untuk SPL. Ini kan baru yang klorofil aja. Nah, kita buat area kajian lagi. Windows, kita lakukan lagi. Windows, search IDW yang nomor 2, lalu kita masukkan data SPL, lalu klik OK. Kita tunggu sampai selesai prosesnya. Nah, ini IDW-nya sudah masuk. Kita buat area kajian lagi. Kita paskan, samakan. Nah, klik Windows, Image Analysis, lalu klik yang tadi, kita gunting. Nah, ini kita hapus saja. Lalu selanjutnya kita unchecklist. Sebenarnya bisa langsung di remove atau dihapus, itu nggak apa-apa karena kita udah ada yang baru. IDW nya udah diklip juga, udah dipotong. Kita search lagi erase karena tadi karena kita baru IDW nya nggak masukin area kajian, jadi kita erase lagi. Nah, ini warnanya bisa kita ganti-ganti semua jadi seperti ini. Lalu kita klik Windows, kita cari kontur. Nah, ini saatnya kita mau kontur. Masukkan dulu. Kalau bingung bisa kita ganti yang mana klorofil A, yang mana namanya bisa kita ganti, yang mana klorofil A, mana SPL. Nah, untuk SPL ini 0,5, base konturnya 25. Maaf, salah, sepertinya tadi saya memasukkan data klorofil A dengan rings kontur SPL, jadi tidak sinkron, jadi kita remove saja. Kita ulangi lagi, klik Windows, cari kontur, masukkan data SPL 0,5, untuk kontur intervalnya 0,5, untuk base konturnya 25, lalu klik OK. Nah, dia muncul konturnya. Lalu selanjutnya kita masukkan lagi kontur untuk klorofil A. Untuk klorofil A, kontur intervalnya 0,5 dan base konturnya 0,2. Lalu langsung klik OK. Ini dia. Bisa kita ganti sesuaikan dengan yang kita inginkan warnanya, garisnya.
Nah, seperti ini boleh. Lalu kita unchecklist dulu untuk itunya tadi, yang IDW tadi, agar jadi seperti ini. Lalu klik properties pada chlorophyll A tadi, klik properties. Nah, untuk properties untuk kontur dari chlorophyll A itu 0,2, berkisar antara 0,2. Ini data saya sudah benar 0,2, dan SPL-nya itu konturnya itu dari 25 sampai dengan 32. Di sini data yang saya dapatkan semuanya tidak lebih atau tidak kurang dari 25 sampai 32. Jadi tidak ada yang saya ubah. Lalu selanjutnya klik Windows, kita cari intersect. Kita cari intersect. Kita klik. Kita masukkan inputnya itu chlorophyll A sama SPL. Yang ke bawahnya juga diganti input ini, outputnya diganti point. Lalu klik OK. Sepertinya tadi salah, kita ganti. Nah, ini sudah muncul titik-titik zona penangkapan ikan atau ZPPI-nya. Bisa kita ganti, bisa kita besarkan juga titik-titiknya sesuai yang kita inginkan. Kita ganti warna biru. Ya, klik OK. Nah, inilah titik-titik zona penangkapan ikan. Nah, inilah hasil dari zona potensi penangkapan ikan. Kita klik data frame-nya, kita ganti, kita klik kita untuk mengganti layar background-nya itu menjadi warna lain. Ini kan putih, masih kita ganti. Tunggu. Klik kanan pada layar, lalu data frame, klik frame. Nah, kita ganti backgroundnya, jadi kita ganti warnanya sesuai yang kita inginkan. Saya ganti warna biru. Nah, seperti ini. Jika warnanya bertabrakan, bisa kita ganti lagi yang lainnya. Warnanya sesuaikan yang kita inginkan saja, gimana yang bagusnya. Nah, seperti ini. Jadi inilah hasil dari pengolahan data citra Aquamodis untuk menentukan zona potensi penangkapan ikan. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Semoga videonya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.